dengan majlis-majlis yang semacam ini kita memohon agar diangkat bala oleh Allah Subhanahu wa taala, agar diangkat musibah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi perlu kita ketahui, bala tidak turun dari langit melainkan karena dosa, illa bidzanbin, melainkan karena dosa yang dilakukan oleh kita sekalian. Jangan kita sibuk menuduh orang lain atau kelompok yang lain atau apapun, tetapi hendaknya kita menundukkan kepala kita dan melihat kepada diri kita. Siapa di antara kita yang tidak melakukan dosa? Siapa di antara kita yang suci dari dosa? Tidak ada. Kita semuanya pendosa, kita semuanya pelaku dosa, dan tidak menutup kemungkinan bahwa kitalah yang menjadi penyebab utama turunnya bala dan musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita menyalahkan orang lain, jangan kita menuduh orang lain. Bisa jadi ketika kita menyalahkan orang lain, bisa jadi ketika kita menuduh orang lain, itulah penyebab utama kita dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, sebaik-baiknya solusi ketika kita berintrospeksi kepada Allah, ketika kita bertaubat kepada Allah, ketika kita memohon pengampunan kepada Allah, ketika kita melihat diri kita, menghisapnya, memperhitungkannya, apa yang selama ini kita lakukan daripada kemungkaran ayyuhal ikhwan, apa yang selama ini kita lakukan daripada kemaksiatan ayyuhal hadirun, apa yang kita lakukan. Kullun yadri bi ghadra baiti, setiap orang di antara kita tahu koreng yang ada di dalam tubuhnya, penyakit yang ada di dalam tubuhnya, sekalipun kita tidak mau mengakuinya, akan tetapi kita tahu betul apa yang kita lakukan. Karena itu jangan kita menyalahkan orang lain, jangan kita menuduh kepada orang lain. Lihat kepada diri kita, kemaksiatan apa yang selama ini kita lakukan, mau sampai kapan? Tidakkah kita mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala? Tidakkah kita mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala? Tidakkah kita mau memperbaiki diri kita dan menyesal di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Tidakkah kita mau mengakui kekurangan dan kesalahan kita di hadapan Allah dan memperbaiki diri kita? Tidakkah kita mau bertekad di hadapan Allah dengan jujur untuk memperbaiki keadaan kita ayyuhal ibad? Sampai kapan kalau kita enggak bertaubat kepada Allah atas kemaksiatan yang selama ini kita lakukan? Maka sungguh bala musibah yang menimpa pun tidak akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dhaharal fasad fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas linudhiqahum ba'd alladhi 'amilu la'allahum yarji'un. Allah taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, terjadi kehancuran, terjadi fasad, terjadi keterpurukan, terjadi bala, terjadi musibah, terjadi fitnah. Itu semua dhaharal fasad, baik itu di daratan maupun di lautan. Illa bihi dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Penyebab utamanya adalah karena ulah tangan manusia itu sendiri. Siapa manusia itu sendiri? Kita bagian dari mereka. Kita sebelum orang lain, kita sebelum kita menoleh kepada yang lain. Kehancuran, kebinasaan, keterpurukan, bala musibah yang menimpa, Allah Ta'ala mengatakan baik itu di daratan maupun di lautan, tidak lain adalah hasil perbuatan manusia itu sendiri. Ulah tangan mereka itu sendiri, ya kita ini. Kenapa itu semua terjadi? Linudhiqahum ba'dalladzi 'amilu. Allah katakan agar kami menjadikan mereka merasakan, mencicipi apa yang dampak dari apa yang mereka lakukan. Supaya apa ini semua? La'allahum yarji'un, agar mereka kembali kepada Allah, agar mereka insaf kepada Allah, agar mereka memperbaiki diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita mau kembali. Maka itu Habib Ali Habsyi bilang, enggak ada perkumpulan yang lebih ampuh di dalam mengangkat bala dan musibah seperti perkumpulan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus beliau katakan tentang tujuan utama dari perkumpulan Maulid ini, "Dza waqat taubatik ya al-asi idza batatu." Ini adalah waktu taubatmu, wahai orang yang tukang maksiat, apabila engkau ingin bertaubat kepada Allah. Wahai tukang maksiat, kita semuanya,
kita yang bermaksiat. Inilah saat kita bertaubat kepada Allah. Kita semua mengakui, kita tahu diri kita bikin maksiat, apapun yang kita lakukan. Sampai kapan? Ini saat-saat ketika langit dibuka pintunya oleh Allah untuk kita bertaubat kepada Allah, menyesali dosa-dosa kita dan bertekad untuk tidak kembali kepada maksiat yang kita lakukan ini. Dawaqat aubatik ya syarid idza bata'u. Ini tempat kembalimu, wahai orang-orang yang kabur dari rahmat Allah apabila kamu ingin kembali kepada Allah. Kenapa? Sebab perkumpulan yang semacam ini, perkumpulan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perkumpulan disebut nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dzal jama' la syakka tughfar bih jami'ud dzunub. Perkumpulan yang semacam ini enggak diragukan, dosa-dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi tahu orang yang rugi yang bagaimana? Orang yang rugi adalah orang yang ketika datang musim hujan, semua orang sawahnya subur, sawahnya dia kering sendiri. Kenapa? Setiap orang yang hadir di majlis dapat rahmat Allah, dia sendiri duduk di tengah-tengah majlis enggak dapat pengampunan Allah. Kenapa? Bukan Allah yang pelit, tapi dia tidak mau membuka hatinya untuk pengampunan Allah. Dia enggak mau membuka hatinya untuk anugerah Allah. Dia tidak mau bertaubat kepada Allah. Dia tidak mau memperbaiki dirinya di hadapan Allah. Maka itu dia yang rugi. Yang lain dapat pengampunan Allah, dapat taufik dari Allah, berubah menjadi lebih baik, tapi dia tetap dengan kotorannya, tetap dengan maksiatnya, tetap dengan ghibahnya, tetap dengan provokasinya, tetap dengan mulut kotornya, tetap dengan sibuk dengan dosa-dosa orang lainnya. Kapan dia mau sibuk dengan dirinya? Sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam hadisnya yang sahih, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara bentuk keislaman yang baik yang dijalankan oleh seseorang, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, adalah tatkala dia meninggalkan segala perkara yang bukan urusannya. Kita sibuk sekarang sama media sosial, kita sibuk sama dosa orang lain, kita sibuk dengan urusan politik. Kapan kita sibuk dengan urusan kita kepada Allah? Memangnya kita diciptakan oleh Allah untuk urusan dunia? Apakah kita diciptakan oleh Allah untuk sibuk dengan urusan media sosial? Apakah kita diciptakan oleh Allah untuk sibuk dengan dunia, kedudukan, kekuasaan yang diperebutkan oleh orang yang dinyatakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya, innakum satahrisuna 'alal imarah wa innaha satakunu nadamah yaumal qiyamah. Nabi sallallahu alaihi wasallam, nabi kita yang bilang, kalian akan mengejar-ngejar kekuasaan, kata Nabi Muhammad, dan sungguh kekuasaan yang kalian kejar-kejar itu akan menjadi penyesalan bagi kalian di hari kiamat. Ini Nabi Muhammad yang katakan. Terus apa yang mau kita cari? Apa yang mau kita perebutkan? Apa yang mau kita kejar-kejar? Nabi Muhammad SAW sudah mengatakan akan menjadi penyesalan, tapi kita sibuk membungkus itu dengan bungkus agama. Dengan bungkus agama kita menipu. Padahal Nabi mengatakan di dalam hadisnya akan menjadi penyesalan, dan itu adalah dunia yang tercela di mata Allah Subhanahu wa taala. Ayyuhal ibad, bukankah baginda sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam hadisnya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kun fid dunya ka'annaka gharib aw 'abiru sabil. Hiduplah kamu di dunia seperti orang asing atau sekedar orang yang menempuh perjalanan singgah di satu tempat, kemudian dia melanjutkannya lagi. Kita hidup di dunia ini bukan tempat tinggal kita. Apa yang mau kita pusingin? Apa yang mau kita sibukin? Di negeri yang bukan negerinya kita, di tempat, di rumah yang bukan rumahnya kita. Kita punya tujuan di dalam kehidupan ini. Tahu tujuan hidup kita apa di dalam kehidupan ini? Allah Ta'ala mengatakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, hanya untuk menghamba kepada Allah, mengabdi kepada Allah, menyembah kepada Allah. Itu urusan kita. Lain dari itu bukan urusan kita. Lain dari itu bukan urusan kita. Urusan kita yang sesungguhnya tahu apa? Penghambaan sejati kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita terkadang kita bilang, man la yahtam bi umuril muslimin falaysa minhum. Orang yang enggak punya perhatian sama keadaan kaum muslimin bukan dari mereka. Kita sekalian, fagidu syai' la yu'ti, tahu. Ada kaidah di dalam ilmu itu, orang yang enggak punya sesuatu bagaimana dia mau ngasih orang lain? Kita mau ngasih orang air tapi kita enggak punya air.
Kita mau ngasih kepada seseorang pakaian, tapi kita telanjang. Bagaimana caranya itu? Hadirin yang dimuliakan Allah, kita sekarang mau sibuk ngurusin kaum muslimin. Kita punya agak penghambaan kepada Allah hingga kita memberikannya kepada orang lain? Kita punya agak Islam yang sesungguhnya yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga kita memberikannya kepada orang lain? Kita punya agak ketaatan dan ketakwaan yang sesungguhnya dengan arti kata yang sesungguhnya hingga kita sibuk untuk memberikannya kepada orang lain? Kita nggak punya itu, terus kita mau ngurus orang. Supaya yang selama ini kita abaikan, penghambaan kepada Allah, supaya kita balik. Makanya ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terkadang kita tuh nggak bisa merasakan betapa besarnya nikmat yang Allah kasih kecuali kalau tuh nikmat dicabut oleh Allah taala. Kita nggak bisa menyadari betapa agungnya nikmat sehat, melainkan kalau orang di antara kita udah sakit. Selama ini kita dikasih nikmat oleh Allah banyak, tapi kita mengabaikannya. Kita nggak pandai bersyukur dan menempatkannya di tempat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Selama ini majelis diadakan, nggak ada yang larang, nikmat, enak, iya kan? Majelis apa namanya? Majelis Maulid. Maulid siapa? Maulid siapa? Maulid siapa? Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namanya Maulid Nabi Muhammad. Selama ini kesempatan, peluang dibuka oleh Allah, tapi kita nggak pandai menempatkan ini di tempatnya. Kita lihat selama ini Maulid Nabi Muhammad udah bukan Maulid Nabi Muhammad lagi, Maulid politik, Maulid dunia. Makanya dikasih teguran dikit, ayo perbaiki, jangan begini. Ini kan nikmat dikasih, dicabut dikit sama Allah. Kita mau bikin Maulid susahnya minta ampun. Ya kan? Ya, sebab selama ini ketika kesempatan dikasih kita selewengin. Selama ini kesempatan dari Allah bakal kita bikin sholat Jumat, wah, tahu-tahu berubah sholat Jumatnya, khutbahnya isinya cuma caci maki orang. Ditegur sama Allah, jangan bikin Jumat udah, supaya kita sadar balik sama Allah Subhanahu wa taala. Ambil kabar, ini nikmat insya Allah bakal dibalikin lagi sama Allah bakal kita. Ambil kabar insya Allah dalam waktu dekat. Cuman kan malu ketika nikmat ini dikembalikan oleh Allah bakal kita balik lagi di dalam kecerobohan kita yang lama. Kita balik lagi di dalam kubangan kotor kita yang lama. Memalukan. Yang kayak begini bakal dicambuk lagi oleh Allah. Na'udzubillah. Karena itu biar kita sadar, biar kita balik sama Allah. Udah cukup sama hiruk pikuk di luar yang gak ada gunanya. Yang gak ada gunanya itu gak bakal ditanya oleh Allah tentang itu. Tapi sibuk dengan penghambaan kepada Allah, sibuk dengan Allah. Itu tugas kita di dalam kehidupan dunia yang sesaat ini. Ente gak bakal ketika nanti nih kita masuk dalam kubur, wallah, demi Allah, kita bakal nyesel ketika kita melihat apa yang ada di alam barzakh. Kita bakal nyesel, kenapa selama ini gue sibuk sama pepesan kosong. Wallah, kita bakal nyesel, kita bakal bilang kenapa gue sibuk sama urusan yang bukan urusannya gue. Kita bakal bilang begitu. Saat itu kita bakal bilang, Rabbirji'un, ya Allah kembalikan saya mau ingin mengejar ketinggalan saya di dalam penghambaan dan ketakwaan kepada Engkau. Tapi udah telat. Allah Ta'ala bilang, kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Ya Rabb, mudah-mudahan Allah bukain hati kita. Allah kembalikan keadaan umat di jalan dan di rel yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikeluarkan dari dalam hati kita selain Allah.
dikeluarkan dari dalam hati kita kecintaan kepada dunia, kemaksiatan kepada Allah, disucikan hati kita oleh Allah dan dijadikan kita sebagai hamba-hamba yang mengabdi kepada Allah dengan sebenar-benarnya pengabdian ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah kasih berkah kepada kita, orang-orang yang ada di sini, sahibul bait, lingkungan diberkahi oleh Allah, diangkat bala penyakit oleh Allah Subhanahu wa taala ya rabbal alamin. Wa ajudul ajudin wa rahmal masakin.